Bagian selanjutnya adalah flip-flop. Di dalam mempelajari bagian flip-flop ini, kita nanti akan pelajari bagaimana flip-flop itu disusun. Bagaimana jenis-jenis flip-flop, bagaimana membuat satu jenis flip-flop dari flip-flop yang lain. Nah, di dalam membuat rangkaian flip-flop, ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama, berangkat dari fungsi boolean. Jadi nanti diawali dengan adanya fungsi boolean. Dari fungsi boolean, nanti kita buat tabel operasi. Dari tabel operasi ini akan kita urai menjadi uraian tabel operasi. Dari uraian tabel operasi dihasilkan state diagram atau diagram keadaan. Dari state diagram kita bisa buat tabel lagi, namanya tabel transisi. Dari tabel transisi dibuat key map. Dari key map kita dapatkan fungsi sederhana. Jadi kalau sudah dapat fungsi, kita gambar rangkaiannya. Jadi ini tahapan ya, yang akan dilalui sama untuk setiap flip-flop. Kita awali dengan konsep dasarnya dulu ya tentang flip-flop. Jadi target di bagian ini adalah kita akan mempelajari flip-flop basic, yaitu flip-flop SR. S itu singkatan dari set, R itu dari reset. Ada dua sudut pandang yang disebut dengan set dominan. Jadi kita bisa lihat kalau kita lihat di ini ya, di rangkaian sederhana ini. Di sini ada gerbang not, kalau di sini 2 buah not dirangkai. Kemudian ini ada rangkaian yang melakukan delete, proses memori, proses penyimpanan. Kemudian ini QT adalah present state, QT plus 1 adalah next state. Kalau di model rangkaian yang ini adalah ini yang terus-menerus looping aja. Ini contoh counter yang up tadi ini sebenarnya contoh. Kemudian ini nggak ada inputnya, kita kembangkan supaya ada input di mana satu gerbang not ini diganti dengan ini gerbang OR, sehingga ada input, satu input. Jadi yang ada input ini adalah mirip modelnya di contoh counter up and down, ada input X atau X aksen. Nah ini kita lihat skema yang rangkaian ini QT plus 1, ini next state, QT ini present state. Kita punya rangkaian seperti ini, ada satu input di sini. Kalau kita tulis, fungsinya adalah di titik ini ya, next state, QT plus 1 ini ternyata itu didapatkan dari S. S ini adalah singkatan dari set. Dengan apa? Dengan ya ini, QT. QT plus set. Oke, dari fungsi ini kita bisa buat tabel, namanya tabel operasi. Tabel operasi itu input dan next state. Jadi kita bisa lihat kalau input S-nya 0, kita masukkan di fungsi ini S-nya 0, maka next state-nya itu sama dengan QT. Kalau S-nya 1, next state-nya adalah sama dengan 1. Nah ini tabelnya. Jadi ini didapat dari fungsi ini. Kemudian kalau next state-nya itu sama dengan present state, itu nggak ada perubahan. Istilahnya adalah hold. Hold itu tidak ada perubahan, sama saja. Kalau next state-nya itu 1, nah itu istilahnya adalah di set. Berikutnya, di flip-flop SR, ini inputnya 2, S dan R, set dan reset. Jadi, gambar yang sebelumnya ini, gerbang not ini kita ganti dengan sebuah gerbang N. Nah ini ya, sehingga ada inputan. Sehingga di skema yang ini, sekarang inputannya ada 2, S dan R. Sehingga kita dapat fungsinya di fungsi next state ini, QT plus 1, itu sama dengan S ini,
ditambah dengan n dari apa? R dan QT ini. Ini fungsi yang diperoleh. Dari fungsi ini kita bisa buat tabel operasi. Karena inputnya ini ada 2, S dan R, maka kombinasinya ada 4, 00, 01, 10, dan 11. Kalau kita masukkan S dan R-nya 0 di sini, 0 dan 0, maka next state-nya adalah QT. Ini. Kalau S-nya 0, R-nya 1, maka output-nya adalah 0. Kalau S-nya 1, R-nya 0, output-nya adalah 1. Kalau input-nya 11 juga, output-nya 1. Jadi, ini tabel operasi. Kalau next state-nya itu QT, itu nggak berubah, sama saja istilahnya hold. Kalau next state-nya 0, istilahnya adalah reset, di reset. Kalau output-nya 1, istilahnya set. Ini, ada hold, ada reset, ada set. Dari tabel operasi, kita bisa urai. Sekarang sudut pandangnya adalah dari istilah ini. Nah, ini. Jadi, kalau reset, yang kita lihat adalah yang ini, baris ini. Jadi, reset itu terjadi ketika inputnya S0, R1, atau S ascend R. Jadi, kalau dimasukin ke sistem, kemudian next state-nya itu jadi 0, itu istilahnya ke reset. Kemudian, ada juga istilah set, ya. Nah, di sini set itu ada 2 kondisi, 1, 0 dan 1, 1 inputnya. Sehingga kondisi set itu terjadi ketika inputnya adalah SR aksen ditambah SR disederhanakan menjadi S. Jadi kalau outputnya 0 itu disebut reset, outputnya 1 disebut set. Gabungannya ada yang disebut dengan reset hold. Artinya apa? Sebelumnya 0, state-nya sekarang menjadi 0 juga. Nah, itu reset hold. Jadi kita lihat 2 baris ini. Jadi untuk kondisi reset hold, jika inputnya apa? Ini, S aksen, R aksen, ini kan. Terus resetnya adalah S aksen, R. S aksen, R. Kalau disederhanakan menjadi S aksen. Kebalikannya selain reset hold adalah ada set hold. Sebelumnya 1, berikutnya tetap 1. Itu namanya set hold. Nah, di sini kondisinya gabungan dari ini hold dan 2 buah set. 2 buah set tadi kita sudah dapatkan bahwa hasilnya adalah S ini kan ditambah dengan yang hold S aksen R aksen. Ini kita urai dengan De Morgan itu menjadi seperti ini, sehingga hasil akhirnya adalah satu itu terjadi jika inputnya S plus R aksen. Ada yang mau bertanya sebelum ganti halaman? Oke, kalau nggak ada, lanjutkan. Pak, izin bertanya, Nah, Pak. Itu yang nomor 2, tabel operasinya apa selalu seperti itu, Pak? Dapatan seperti itu. untuk kasus ini, iya. Jadi, ini kan fungsinya seperti ini ya. Kalau fungsinya seperti ini, ya tabelnya pasti seperti ini. Kalau fungsinya beda, ya ininya beda tabel operasinya. Itu ya, tergantung fungsinya. Oke, itu. Oh, paham, Pak, paham. Dari uraian tabel operasi, kita bisa gambar langkah selanjutnya adalah diagram keadaan atau state diagram. Jadi state-nya itu kan ada 2, 0 atau 1. Kalau dari 0 ke 1, itu istilahnya adalah set. Dari halaman sebelumnya tadi, set itu kalau inputannya S ya, maka kita gambar di sini S. Kalau dari 1 ke 0, itu istilahnya reset. Reset itu inputannya S aksen R. Ini S aksen R. Kemudian dari 0, 0 tetap ke 0, itu istilahnya adalah reset hold. Inputannya adalah S. Reset hold tadi kita dapatkan inputannya adalah S. Dan terakhir, kalau dari 1, next state-nya tetap ke 1, itu istilahnya adalah set hold. Tadi kita dapatkan inputannya adalah S plus R aksen. Jadi gambar ini adalah pemindahan dari data sebelumnya tadi.
kita wujudkan ke dalam gambar. Dari gambar diagram state, kita bisa dapatkan apa yang disebut dengan tabel transisi. Transisi itu perubahan. Jadi sudut pandangnya adalah dari present state, GT, ke next state, GT plus 1. Perubahan dari present state ke next state, kemudian kolom di sininya adalah inputnya, SR. Nah, kita perubahan dari 0 ke 1, inputnya adalah S. Jadi S-nya itu 0 ke 1 berarti adalah istilahnya apa? Set ya, yang ini. 0 ke 1, set, inputannya adalah S, maka S-nya 1, R-nya don't care. Kalau yang atas ini adalah reset hold. Inputannya apa? Di sini S aksen. Jadi reset hold itu dari 0 tetap ke 0, maka S-nya 0, R-nya don't care. Kemudian dari 1 ke 0, itu istilahnya adalah reset. Inputannya adalah S aksen R ya. Reset ya, sehingga S-nya 0, R-nya 1. Kemudian untuk 1 ke 1, itu istilahnya adalah set hold. Itu terjadi ketika menerima input S plus R aksen, sehingga ada 2 baris kita tulis di sini ya. 1 ke 1 itu bisa S-nya 1, R-nya don't care, atau S-nya don't care, R-nya 0. Ini namanya tabel transisi. Blok diagramnya kira-kira seperti ini, yang disebut dengan flip-flop SR. Ada 2 inputan, yaitu S dan R. Ini outputnya, ada 2. Ini yang output key dan aksen. Ini model yang pertama, set dominan. Model yang kedua disebut dengan reset dominan. Apa yang berbeda? Rangkaiannya aja dibagi. Kalau sebelumnya di sini adalah yang OR-nya, ini N, sekarang dibalik. OR-nya di sini, N-nya di sini. Langkah-langkahnya sama, kita buat fungsinya, next state. Jadi seperti ini fungsinya, POS ya jadinya ya. Kalau yang sebelumnya tadi SOP, ini kita dapat fungsi POS. Dari POS, kita urai jadi tabel operasi. Ya. Tabel operasi itu, kolom sebelah kirinya input, kolom kanannya adalah next state. Jadi kalau ini kita masukkan ke fungsi ini, kita dapat ini. Jadi kalau S-nya 0, R-nya 0, next state-nya sama dengan present state, to hold. Kalau S-nya 0, R-nya 1, output-nya adalah 0 atau reset, dan seterusnya. Dari istilah ini ada hold, ada reset, ada set, ada resetnya, 2 ya. Maka kita bisa urai reset. Reset itu adalah kalau next state-nya 0, ini ada 2 baris, yaitu terjadi ketika S-nya 0, R-nya 1, S aksen R, dan 11 plus SR disederhanakan menjadi R. Itu reset. Kalau set, itu jika next state-nya 1. Itu hanya terjadi ketika S-nya 1, R-nya 0. Jadi yang set itu S, R aksen. Kemudian ada reset hold. Sebelumnya 0, next state-nya jadi 0 lagi. Itu reset hold. Ada 3 ya. 3 baris ini. Hold, reset, 2. Jadi kalau yang reset tadi kita sudah dapatkan, itu dapatnya adalah R, sekarang ditambah dengan yang hold. Jadi tambah S aksen, R aksen, disederhanakan menjadi R plus S aksen. Dan yang terakhir adalah set hold. Next state-nya 1 tetap 1 lagi, gabungan dari ini. S aksen, R aksen, ya, ditambah S, R aksen. Ini disederhanakan menjadi, setelah ada uraian tabel operasi, langkah selanjutnya digambar state diagramnya ini. Jadi gambar ini didapat dari uraian tabel operasi. Jadi state-nya ada 2, 0, dan 1. Kalau reset hold, itu terjadi ketika dapatkan input S aksen plus R. Kalau state 0 pindah ke 1, itu istilahnya adalah set, terjadi jika inputnya S, R aksen. Kalau state dari 1 tetap 1,
istilahnya adalah set hold, terjadi ketika dapat input R absen. Dan terakhir set atau perubahan dari set ke reset itu terjadi ketika mendapatkan inputan R. Langkah kelima adalah tabel transisi yang didapat dari diagram keadaan transisi dari state ke next state, QT ke QT plus 1. Jadi kita baca dari diagram state ini, kondisi yang disebut dengan reset load dari 0 ke 0, jadi ini ya, itu terjadi ketika S aksen plus R. Jadi kita bisa tulis jadi dua baris ini, ketika S-nya 0, R-nya don't care, atau S-nya don't care, R-nya 1. Kemudian set itu yang ini, dari 0 ke 1. Inputnya S-nya 1, R-nya 0, ini ya. Kemudian dari set, ini dari 1 ke 0. Inputnya adalah R-nya 1, S-nya don't care. Dan terakhir, set hold. Dari 1 tetap ke 1 jika inputannya R aksen. Jadi ini R-nya 0, S-nya don't care. Ini yang model kedua, reset dominan. Nanti yang kita pakai adalah kombinasi dari dua kondisi tadi, yang set dominan dan reset dominan, sehingga kita dapatkan karakteristik dari flip-flop SR itu ini, yang kita pakai selanjutnya. Tabel transisinya dari present state ke next state. Jadi demikian bagaimana karakteristik flip-flop SR itu dibentuk. Ceritanya adalah seperti itu. Ada pertanyaan sebelum beralih ke materi selanjutnya?